Ini kelihatan apa enggak nih? Tapi dok kelihatan dok. Pencitraan pada kelainan sistem urogenital sudah? Tapi dok iya dok. Ya. Tunggu ya. Kenapa saya dimintain lagi untuk apa namanya? Untuk baca. Nah, saya sudah kasih. Sudah? Halo? Tapi dok Halo? iya dok. Ya, Kemudian kemudian ini kamu baca ini indikasinya, hematuri, segala macam. Kebaca ini kan? Kenapa dilakukan pemeriksaan? tapi dok untuk materi hari ini dok yaitu teknik menilai foto BNO IVP dok. Iya, saya tahu. Saya hanya kasih tahu saja ini tractus urinarius. Jadi kan BNVP itu. Kemudian setelah kamu tahu itu dia teorinya itu kalau dia apa namanya? Kalau dia kencing, kalau ya teori dulu supaya kamu tahu kalau semua makanan minummu itu diproses di ginjal. Teori dulu supaya kamu tahu, supaya kamu kalau dia apa-apain kamu tahu, bukan sekadar hafal, ya. Jadi semua yang kamu makan, yang kamu minum diproses di ginjal. Ginjal itu terbagi dua, ginjal ke bagian luar dan di ginjal bagian dalam. Ginjal bagian luar itu disebut korteks, ginjal bagian dalam itu disebut medula. Nah, kemudian itu, nah ini dia nih, ini ginjal nih. Ini kalau di USG itu ginjal ini. Ya. Kamu langsung beno aja sudah deh. Sudah baca ini? Halo? Tapi dok iya dok. Baca ini, kebaca? Tapi iya dok, kebaca dok. Nah, sudahlah, jangan potong-potong dulu ya. Dari kita sudah mau jelaskan supaya kamu ngerti, kamu potong ini hari ini. Ya. Jadi males kita ini. Jadi semua yang kamu makan, yang kamu minum diproses di ginjal. Ginjal itu terbagi dua, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu korteks disebut, bagian dalam itu disebut medula. Medula itu terdiri dari kalix minor, kalix mayor, ini kalix minor, kalix mayor, ada pelvis renis, ada pelvis renis, ke ureter, kemudian kamu belajar, tulis dulu ini teori yang saya ngomong ini supaya kamu mengerti. Pelvis renis dari korteks ke medula. Medula itu pertama kali didapat di ginjal itu namanya kalix minor. Habis dari kalix minor ke kalix mayor. Ntar kamu tahu yang mana itu kalix minor, kalix mayor. Habis itu kalix minor, kalix mayor, kemudian ke pelvis renis. Pelvis renis. Kalau mau tahu lagi pelvis, tunggu ya. Jadi ini kamu lihat gambar saya pakai spidol ini. Nah, yang ini A, disebut kalix minor. Yang ini B, disebut kalix mayor. Pertemuannya kalix minor, kalix mayor, satu batang itu disebut
pelvis. Ngerti? Tapi dok, iya dok. Nah, ini calyx minor, calyx mayor, pelvis renis. Pelvis gabungan itu akan turun menjadi ureter. Ureter itu dibagi 3, ureter bagian proksimal, medial, dan distal. Ngerti ya? Ada yang tidak Tapi mengerti? dok, iya. Tapi dok, bisa diulang dok. Tunggu. Jadi ini ginjal. Ini ginjal bulat nih. Nah, tunggu deh. Ginjal itu terbagi 2. Ginjal ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, ini ini ginjal secara utuh. Nih, lihat ini. Lihat ini ginjal ini yang saya kasih titik-titik. Tapi dok, iya dok. Ginjal itu ya terbagi oleh korteks dan medula. Yang korteks itu di bagian luar gunanya untuk membersihkan filterisasi. Dia kalau makanan yang dia nggak butuh dikasih keluar melalui, yang dia tidak butuh dia keluar melalui ini. Nah, ini lihat nih, saya kasih merah, lihat nggak? Yang dia tidak butuh, dia jadikan keluar melalui yang A, yang pertama kali menangkap itu, yang A, ini A. Namanya calyx minor. Yang ujung-ujungnya ini. Ya. Kemudian ini B. Ini disebut calyx mayor. Ya. Kemudian batangnya ini kumpulan dari calyx minor, calyx mayor ini. Yang tengah ini C. Itu disebut pelvis renis. Batangnya pelvis renis. Kemudian yang D disebut ureter. Ada yang tidak mengerti sampai sini karena mesti belajar anatomi. Mengerti sampai sini? Tapi iya dok. Ada yang tidak mengerti? Tanya memang nih. Setelah itu baru kalau yang tidak dibutuhkan baru keluar ke vesika urinaria. Di vesika urinaria kemudian dikumpul, kemudian keluar menjadi kencing. Ya, ngerti? Mengerti sampai situ? Nah, kemudian tiba-tiba ada orang sakit. Ada orang sakit. Sakit itu macam-macam sakitnya. Nih, sakitnya nih. Karena sakit kencing berdarah. Karena kencingnya sakit atau tertahan kencingnya. Atau sakit perut. Ya, ngerti. Kemudian, nah, pada traktus urinarius beberapa bisa dilakukan, yaitu USG, BNO, atau IVP. Di pemeriksaan dilakukan untuk pemeriksaan di traktus urinarius. Bisa USG, BNO, atau IVP. Bisa uretrohistografi, RPG, tapi kita kan cuma belajar ini tentang BNO dan IVP. Kita nggak belajar tentang yang lain. Ya. Nah, apa sih gunanya pemeriksaan itu? Ya kita tahu ada batu, ada masalah atau tidak, di mana batunya, di mana tumornya. Nah, yang paling cepat dari pemeriksaan itu apakah USG atau BNO atau IVP? Yang paling cepat adalah dengan pemeriksaan USG. Nah, ini USG, kelihatan ini ginjal gambarnya begini nih. Ya, ginjal kanan kiri. Nah, kalau ada batu, begini jadinya nih, ini yang batu nih. Yang saya titikin ini, yang saya ada ini titik nih, titik merah, lihat atau tidak nih?
Dilihat gak titik merah? Tapi dok, iya Tapi dok. dok, lihat dok. Nah, itu titik merah itu di medula, ya. Pada USG, ini batu yang warnanya putih itu. Yang di belakangnya, di bawahnya ada hitam kayak garis tebal. Itu tanda batu. Terjadinya di medula, bukan di korteks, ya. Cepat ketahuan kalau ginjal. Nah, cuman ginjal punya kendala. Dia tidak bisa lihat ureter. Tapi dia cepat untuk lihat kelainan di ginjal, dia cepat. Ureternya nggak bisa lihat. Ini contoh kalau USG di ginjal. Nih, ini batunya nih. Tuh batu yang warna putih itu. Kan? Nah, kemudian ini batu semua nih. Dilakukan, kalau setelah itu dilakukan juga pemeriksaan BNO. BNO itu sebelum dilakukan pemeriksaan IVP. Setelah kita periksa USG, kalau kita nggak puas, bukan nggak puas ya, kalau kita belum tahu di mana batunya, ini kan batunya kelihatan di ginjal. Kalau batunya di ureter, dia nggak lihat ini. USG tidak lihat kalau pemeriksaan ada batu di ureter. Dia hanya kalau batu di ginjal atau ada batu di vesika urinaria, kantong kencing. Kenapa dia nggak bisa lihat di yang di mana? Kalau yang di ureter, di USG, karena ada usus, jadi baku tumpang tindih, tidak terlihat. Ada usus. Itu lebarnya secara buku, lebarnya ureter itu 0,3 sampai 0,7 milimeter. Seperti kalau lebih halus daripada kamu punya pipet atau sedotan untuk apa minum, itu sedotan yang kecil itu lebih kecil lagi dari itu. Baru usus besar-besar di depannya, jadi nggak kelihatan. Ya, makanya dilakukan pemeriksaan BNO. Singkatan dari BNO itu adalah Boehne Overzeg. Bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya artinya foto polos perut. Nah, foto polos perut ini sebelum dilakukan harus ada persiapan. Dilakukan foto BNO, yaitu prinsipnya ususnya mesti bersih. Usus pasien ini mesti bersih. Kenapa? Supaya pemandangan tidak terhalang oleh usus yang kotor. Tidak terlihat. Kalau ususnya kotor, jadi dia punya apa? Ginjal, vesika urinaria atau itu kotor, nggak terlihat. Terhalang sama tai-tai itu. Makanya dia mesti bersih. Nah, bagaimana supaya kita bersih? Ya, ini dia nih, dikasih obat. Salah satunya itu dikasih minum garam Inggris. Baca nih, Dulcolax, garam Inggris. Jadi kemudian malam-malam lagi kalau masih kotor, di foto BNO dia masih kotor, nah dilakukan lagi pemeriksaan klisma namanya. Kasih apa nih klisma itu, dikasih air sabun ke dalam pantatnya. Dia langsung disemprot masuk supaya bersih, tapi itu jelek kalau di klisma itu karena bikin iritasi. Sabun itu bikin iritasi. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Bagaimana, mengerti atau tidak mengerti? Tapi dok mengerti dok. Ulang, kalau bilang ulang ya, saya ulang. Ya, saya ulang kalau nggak ngerti ya. Nah, kemudian ini hasil foto yang baik, tidak ada lagi gelembung-gelembung udara. Apa ini, tidak ada lagi apa sih namanya tuh? Sebenarnya tidak kelihatan ini contoh, ini bagus nih. Ini bagus, bersih. Ini yang apa nih? Udara di usus kelihatan sedikit sekali, ini udara di usus. Saya kasih ini ya. Ini udara di usus nih. Sedikit sekali. Toh lebih jadi pemandangannya luas. Pemandangannya itu tidak kelihatan apa nih? Feses di usus tidak kelihatan. Ini semua bagus. Ya. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, kamu mesti tahu dulu ini yang kamu mesti tahu nih. Ini kamu lihat ini sekarang sudah bagian-bagian daripada foto BNO.
Ya mesti ditahu pertama di bagian atasnya masuk lumbal torakal 11 atau 12. Ini torakal 11 12 nih. Pada foto BNO masuk torakal 11 12. Dari mana kamu tahu ini sudah masuk torakal 11 12? Yaitu kosta paling terakhir ini kosta nih. Yang saya titik-titik ini kosta. Lihat itu yang saya sudah titik-titik belum? Iya dok. Tapi dok lihat dok. Kosta titik itu kosta 12 berarti. Artinya torakal 12 yang nempel di situ. Itu mesti terlihat. Kenapa dia mesti terlihat? Karena ginjal itu setinggi itu. Setinggi torakal 12 atau 11. Kemudian yang di paling bawah mesti terlihat simfisis pubis. Nih simfisis pubis nih bawahnya nih. Garis bawah. Lihat ini. Tapi dok, iya dok kelihatan. Nah, sudah atas bawah kelihatan dan kemudian di bagian kanan kiri usahakan, kalau orang gendut susah ya orang gendut. Kalau nggak orang gendut usahakan terlihat nih bagian luar daripada perut. Bagian luar daripada perut, otot-otot perut nih bagian luarnya nih. Kamu sudah lihat yang kanan kiri belum? Yang Tapi, Dok, sedikit, aduh nggak bisa saya gambar bagus yang ya. Nah, kalau kamu sudah masuk semua di dalam itu bagian atas, bawah, kanan, kiri, baru kita perhatikan satu-satu. Ginjalnya ada, kelihatan, itu foto bagus. Kemudian terlihat juga ini pre-peritoneal fat line. Ini bagian belakang nih, yang saya titik-titik lagi nih. Muskulus psoas, sorry. Ini muskulus psoas nih. Kamu lihat itu kayak segitiga kanan kiri. Halo? iya dok kelihatan dok. Ya itu muskulus psoas, itu wajib terlihat, tidak boleh terganggu ya. Kemudian mesti terlihat juga ini nih, pre-peritoneal fat line ini. Ini yang kanan kiri nih, pre-peritoneal fat line. Ini nih. Kanan kiri, lihat ini, sudah lihat ini yang ini nih. P yang tulisannya P. Tapi dok, iya dok kelihatan dok. P kanan kiri. Pre-peritoneal. Setelah ini terlihat semua bagus, itu artinya fotonya bagus. Kalau fotonya ini nggak kelihatan, kotor, tidak boleh diperiksa, ya. Mengerti? Tapi dok, iya dok mengerti dok. Nah, ini yang terjadi. Tunggu, ini nih saya kasih foto ini. Ini posisi fotonya begini ya, lihat tuh fotonya orangnya tidur. Ini foto BNO nih. Nah, ini hasilnya di bawah. Ini foto di atas, ini hasilnya nih. Cuman ini foto kurang ke bawah. Mestinya terlihat itu simfisis pubis di sini. Ini torakal 11 kelihatan. Dia punya perut kelihatan di samping. Terlalu hitam, preperitoneal fat line-nya kelihatan ini. Saya titik-titik. Bayangan ginjal kelihatan ini. Ini ginjal, ini psoas line. Yang saya titik-titik ini psoas line nih. Segitiga. Ini ginjal kanan ini ginjal kiri. Ginjal G. Terlihat ini atau tidak? Tapi dok terlihat dok. Nah, ini setelah terlihat semua, baru kita pemeriksaan BNO. Ada nggak masalah? Ternyata di foto ini tidak ada masalah. Cuman pada foto yang lain sudah bisa terlihat. Ini ada batu nih, lihat nih. Ada bayangan putih kan? Tapi dok, iya dok. Nah, tunggu dulu ya. Nah, bayangan batu ini disebut, bayangan putih ini di ginjalnya nih. Kalau kamu lihat, perhatikan ini ada bayangan ginjal nih. Perhatikan matamu, ada ginjalnya terlihat nih. Yang saya titik merah kelihatan nggak? Tapi dok terlihat dok. Nah, itu ada kelihatan bayangan ginjalnya ya.
Terlihat, saya hapus ini supaya matamu terlihat. Tuh, ada kelihatan nggak bayangan hitam itu ginjal, batas ginjal. Nah, jadi ini kata-katanya kamu tulis. Tanpa bayangan batu atau bayangan opak nah ini kamu lihat. Ini otomatis torakal 12. Berarti ini kosta 12, berarti ini torakal 12 ini. Nah, ini berarti di bawahnya sudah lumbal 1, 2, 3, 4. Ya. Torakal 12 berarti kosta 12 berarti torakal 12 di situnya. Nah, habis itu jadi kita ngomong tanpa bayangan opak atau bayangan batu di para lumbal 2, 3, ini 2, 3 dia terutama kan, 2, 3 di para lumbal 2, 3 kiri. Ngerti? Para itu sekitar. Para lumbal 2, 3 kiri. Kita mesti sebut itu para lumbal 2, 3 kiri. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Tapi dok mengerti dok. Nah, pada foto berikutnya, ini saya kasih lihat lagi. Ya, ini ada titik-titik nih, lihat titik-titik nih, batu nih. Kita tidak lihat, torakal 12 tidak terlihat. Tidak jelas ya, mana torakal 12. Cuman kan lumbal jumlahnya berapa lumbal? Lumbal ada berapa? Halo? Berapa tuh lumbal ada berapa? Ada berapa? Vertebra lumbalis ada berapa? Ada dok, ada 5 dok. Ada 5. Karena torakal 12 tidak terlalu jelas, nah kita hitung dari bawah, jangan mati akal. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Ngerti? Kalau nggak bisa ngitung dari atas, dari bawah, ya. Nah, jadi ini titik-titiknya di sini. Ini ginjalnya. Jadi tanpa bayangan opak di para lumbal ini 2 sampai 3. Lumbal 2, 3 kanan. Kesan batu di ginjal atau batu di ureter ya. Ginjal atau ureter ya. Kalau nggak bisa di ginjal, bisa di ureter bagian proksimal. Usul, nah kalau kita ragu-ragu nih di ginjal atau bisa juga di kadang-kadang ada juga batu di sini. Kamu tahu nggak batu di sini, sekitar di sini apa kira-kira? Yang saya titik-titik ini, nih titik-titik. Kalau sekitar sini apa kira-kira? Batu kantung empedu. Batu di kantung empedu, jadi kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu ini di ginjal, di gantung empedu, atau di ureter, ya kita minta pemeriksaan lanjutan. Namanya foto IVP. Ngerti? Halo, ngerti apa nggak ngerti? Tapi iya dok, mengerti dok. Iya dok. Ya, nah ini juga, lihat ini. Bayangan batu, kalau ini kita bilang, tanpa ini namanya apa nih? Bundaran ini namanya apa? Rongga pelvis. Rongga pelvis. Jadi kita bilang tanpa bayangan opak seperti telur berukuran nggak tahu berapa ini. Ini kali ini ya, 5 kali 3 di rongga pelvis. Kesan batu bulibul atau vesika urinar, batu di vesika urinaria atau vesikolitiasis. Vesikolitiasis. Ngerti? Nah, habis itu setelah kita pemeriksaan beno selesai, kita lakukan pemeriksaan IVP. Sebelum kita lanjut ke IVP, beno ada yang tidak mengerti? Tapi dok mengerti. Temanmu yang lain ngerti nggak? Lanjut atau bagaimana?
Tapi dok sudah mengerti dok. Oke, kita lanjut ya IVP. IVP itu artinya intravena pielografi. Ya, intravena pielografi. Yaitu cairan kontras ya dikasih masuk di dalam tubuh. Nah, syaratnya tadi sepersama kan BNO tadi kan mesti bersih kan. Perutnya mesti bersih, sama BNO IVP itu perutnya mesti bersih dengan cara makan bubur dan dikasih pencahar supaya berak-berak terus, garam Inggris, dulkolak supaya berak terus. Kalau dalam pemeriksaan ternyata masih kotor, baru dikasih klisma, diisi air sabun supaya bersih langsung. Cuman itu klisma jelek karena bikin iritasi usus. Ya. Nah, untuk melakukan IVP, kamu baca ini, mesti ada persyaratan. Fungsi ginjalnya mesti bagus. Dari mana ditahu fungsi ginjal bagus? Ya periksa ureum dan kreatinin. Ada batas toleransi. Ureum itu normalnya 40. 40. Ngerti? Tapi dok, iya dok. Tunggu ya. Nah, setelah itu ureumnya batasnya kan 40 yang normal. Nah, radiologi terima sampai 60. Kreatinin normalnya ada 0,9 sampai 1,1. Radiologi sampai 2. Boleh terima sampai 2. Kenapa mesti dilakukan pemeriksaan itu? Karena mau disuntikan bahan kontras. Bahan kontras itu kalau disuntikan dengan ginjal yang sudah rusak, ya ditambah rusak. Karena itu cairan kimia. Ngerti? Jadi kalau cairan kimia masuk dengan ginjal yang rusak, ya pasti tambah rusak. Jadi gagal ginjal. Mengerti? Tapi dok, iya Mengerti? dok. Nah, kemudian dilakukan setelah fungsi ginjal, didahului dengan BNO. Periksa BNO yang tadi itu ya. Kemudian disuntikkan bahan kontras. Bahan kontras ini disuntikkan ke vena yang di mana sih namanya, yang di siku. Vena brachialis namanya itu ya. Disuntikkan berapa banyak? Secara teori, kamu tulis ini semua ya karena sudah kesimpulan ini. Secara teori yang disuntikkan itu 1 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat saya ini 115,
mestinya 115 cc atau 115 mili. Cuma ini, harganya mahal. 30 atau 50 cc itu harganya 250.000. Jadi kalau kayak saya, yang beratnya di atas 100, berarti dia butuh 3 botol. Berarti 750.000. BPJS tidak mampu bayar. Ngerti? Itu baru obatnya, belum fotonya. Akhirnya, secara teori mesti 1 cc per kilogram berat badan, secara kenyataan semua disuntik 50 cc saja, mau kurus mau gendut, ya ngerti? Nah, sebelum disuntikkan ke dalam badanmu, sebelum disuntikkan kan dia foto BNO, disiapkan di sekitar situ. Satu, kalau dia alergi, dikasih apa kalau alergi? Apa persiapannya? Bisa nggak orang alergi? Kita tahu nggak dia orang alergi atau tidak? Dokter tidak tahu kalau dia tidak bilang. Ngerti? Karena kadang dia tidak bilang karena memang dia tidak ada alergi, tapi pas disuntikan zat kontras dia alergi. Oleh karena itu perlu dilakukan skin test. Ya, dilakukanlah skin test untuk ditahu apa ini. Tahu nggak caranya skin test? Sudah tahu belum caranya skin test? Sudah tahu belum? Tapi dok, iya dok. Jadi disuntikkan sedikit, pakai yang suntikan paling halus itu yang 1 cc di permukaan kulit, di bawah kulit sedikit, ditunggu 5 menit. Kalau banyak bintik-bintik merah, setelah 5 menit banyak bintik-bintik merah atau langsung gatal di sekitar situ, itu artinya orangnya alergi. Alergi. Kalau alergi begitu tidak boleh dilakukan. Ya, mengerti? Tapi dok, iya dok. Saya pelan-pelan ini ya. Nah, setelah itu, setelah umpamanya dia tidak alergi, dia tidak apa-apa. Oke, tapi dokternya tetap mesti siap. Di sampingnya itu 1 obat antihistamin, obat anti alergi. Kedua, obat apa nih? Kenapa? Adrenalin. Adrenalin, suntikan adrenalin. Kalau tiba-tiba dia alergi berat, shock, pingsan, jantungnya kacau, disuntikan adrenalin. Cuman sekarang adrenalin agak susah. Kita pakai epinefrin. Epinefrin itu ya disuntikkan 1 cc, diencerkan dengan Aquades 10 cc. Tulis ya, kamu ngerti atau tidak ini? Ngerti atau tidak? Jangan malu-malu bilang tidak ngerti ya. Ngerti dok. Ya, jadi adrenalin jangan dulu dibuka, tetap di dalam vialnya, di dalam botolnya disiapkan. Siapkan bersama Aquades. Jadi begitu ada kejadian yang luar biasa, tapi jarang, kejadian luar biasa, dia tiba-tiba shock, pingsan, suntikkan di 1:10. Jadi 10 Aquades campur 1 epinefrin atau adrenalin. Suntik langsung di tangannya, di pantatnya. Cuk. Langsung supaya dia ini lagi tuh. Sadar lagi atau dia supaya ini lagi. Ya, itu tapi nggak disuntikkan, dijaga-jaga saja. Setelah disiapkan semua itu, baru kita lakukan pemeriksaan itu tadi, urium, kreatininnya, kita foto BNO, ternyata BNO-nya bersih, beraknya sudah usus di perutnya kosong, sudah tidak ada banyak tainya. Baru kita siap-siap melakukan suntikan kontras sebanyak 1 cc per kilogram berat badan. Setelah kita siapkan, tapi sebelum itu, kalau saya nggak mau ambil risiko banyak. Saya biasanya langsung suntik antihistamin. Sebelum dilakukan pemeriksaan itu kontras dikasih masuk, saya sudah suntikan antihistamin.
1 cc, karena teorinya 1 cc. Mau dia alergi, mau dia tidak alergi, saya suntik antihistamin, anti alergi, supaya selama perjalanannya itu saya aman. Toh tidak mahal juga obatnya. Saya suntik 1 cc di pantatnya, obat antihistamin, Deladil, Delamidon, 1 cc, 1 cc itu, Deladil 1 cc, Delamidon 1 cc, Deladil itu diphenhydramin. Ya, kalau kecepatan kasih tahu, dok kecepatan, saya berhenti, saya ulang sedikit, ya kasih tahu ya. Nah setelah itu saya suntik, nah belum. Nah kemudian ada foto, kita lihat ini, melihat ada foto pertama 5 menit, 15 menit, 30 menit, ya ada juga yang 16 menit. Jadi sebenarnya foto itu 5, 15, 30 menit. 5, 15, 30 menit. Ada juga yang melakukannya 16 menit. Nah, ini lihat ini. Kemudian, apa sih gunanya foto itu? Foto 5 menit itu? Foto 5 menit melihat fungsi sekresi-ekresi normal. Fungsi menghisap dan mengeluarkan dalam batas normal atau tidak. Itu gunanya foto 2-5 menit. 3-5 menit. Begitu dikasih masuk kontras, disuntik ke vena brachialis, disuntikkan masuk 30 cc atau 50 cc, tunggu 35 menit, difoto. Berat. Difoto, berat. 35 menit. Apa gunanya? Melihat fungsi, menghisap dan mengeluarkan. Bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya sekresi dan ekresi. Ya, kemudian pasien ditahan perutnya, dipusernya dengan bola. Dengan bola tenis dikasih 2 biji di kanan kiri, di atasnya puser baku nempel. Ya, supaya kenapa dikasih itu? Supaya zat kontras kalau dia normal, supaya jangan cepat turun, jangan cepat kebuli-buli. Karena mau dilihat itu apa namanya itu? Pelvisnya. Mau dilihat pelvisnya bagaimana. Mau dilihat pelvisnya, pelvis renis bagaimana. Jadi foto 5 menit untuk melihat fungsi sekresi-ekresi. Foto 15 menit, jadi dari 5 menit ke 15 menit, langsung dari 5 menit setelah difoto, langsung dipasang bendungan di atas pusarnya. Supaya jangan cepat turun itu kontras. Untuk melihat pelvisnya sama ureter bagian proksimal. Foto 15 menit. Kemudian foto berikutnya lagi, foto 30 menit. Apa gunanya foto 30 menit? Ya itu sudah setelah 15 menit, itu bendungannya itu dilepas. Bendungannya dilepas supaya kontras turun ke vesika urinaria. Nah, foto 30 menit itu gunanya melihat ureter bagian distal dan vesika urinaria. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini pada foto BNO begini, lihat nih. Ini bagus kan fotonya? Bagian bawahnya kelihatan jelas, bagian atasnya kelihatan. Bagian sampingnya gelap, ini dia kasih samping nih. Tapi ini sudah agak bersih ya. Ini foto BNO. Setelah itu, foto 5 menit. Nah, ini saya bilang fungsi sekresi dan ekresi. Lihat ini kaliks minor, kaliks mayor, pelvis, kelihatan kanan kiri kan? Ini foto, contoh foto 5 menit. Jadi ini bilangnya tanpa fungsi sekresi-ekresi. Ginjal kanan dan kiri dalam batas normal. Fungsi sekresi-ekresi, mengeluarkan dan menghisap sekresi-ekresi ginjal kanan kiri dalam batas normal. Setelah itu foto 5 menit dipasangi
Ini bola tenis, ini bola tenis ini ya. Di pusher ya, dipasangi. Apa tujuannya? Supaya ureter, supaya cairan kontras tidak cepat turun ke bawah. Habis itu difoto menit ke 15. Ini menit ke 15 ini. Ya, mau dilihat pelvisnya sama ureter bagian proksimal. Batas normal atau tidak. Ya, ini foto 15 menit nih. Nah, ini foto sebenarnya ini 15 menit, ini begitu dilepas, ini foto 16 menit, ini saya salah ini. Ini foto ke 16 menit. Jadi 15 menit jadi 5, 15, 30. Ingat ya, kadang-kadang kita minta foto 16, ini variasi saja. Begitu dilepas kita mau lihat bagaimana alirannya, aliran di ureternya. Lihat itu ya. Sudah mulai terisi vesika urinaria. Jangan kamu salah ya, ini vesika urinaria tadi itu yang foto di atas itu ya batu buli-buli ya. Buli-buli itu kayak telur ya. Kalau batu itu kayak telur puyuh. Kalau ini air kelihatan bedanya ya. Nah, setelah foto 30 menit yang di atas sudah mulai mengurang. Ini di ginjalnya sudah mulai kekurangan kontras, sudah mulai menipis, sudah penuh di bawah. Buli-buli. Ini yang normal semua. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Tapi dok mengerti. Oke, mengerti ya. Nah, ini lihat nih tuh. Kelihatan nih ureternya tuh. Ureter juga itu ya hilang timbul ya. Kenapa hilang timbul? Karena dia kontraksi. Contoh nih ureter nih. Lihat yang kanan. Terlihat toh? Yang kanan terlihat, yang bawahnya ini tidak terlihat. Lagi kontraksi. Kontraksi itu mengencang supaya keluar airnya itu dikencangkan, dilonggarkan, dikencangkan, dilonggarkan. Itu supaya airnya keluar. Saat ini lihat yang ini foto ini ureternya ini terlihat di bagian atas, di bagian bawahnya nggak terlihat. Termasuk ini juga bagian atasnya terlihat, bagian bawahnya tidak terlihat. Ya karena dia kontraksi ya. Nah ini kamu lihat nih. Nah ini normal semua. Lihat kalau kamu perhatikan ini saya kasih besar. Lihat ini. Lihat. Tapi dok, iya dok, terlihat dok. Nah, ini ujung-ujung ini saya kasih ini ya. Ujung-ujung ini namanya kaliks minor ya. Yang ujung-ujung saya kasih merah-merah ini, bentuknya kalau kamu perhatikan begini, kayak cup. Kayak cup ini, ujungnya kayak cup. Lihat yang saya tulis yang gambar merah ini, kayak cup ya. Itu artinya normal. Saya kasih di sini gambarnya deh. Nah, begini dia rata-rata nih ujungnya nih. Itu normal. Kalau dia rata begini, ini sudah mulai ada bendungan, ada tersumbat atau ada batu. Tapi kalau dia gelembung gini namanya bubble, balloning, ini disebut balloning ya, tersumbat. Oke, ini masih normal. Nah ini gambaran urolithiasis pada VU pada prostat. Dari mana kita tahu ini prostat atau ini batu? Kalau prostat ini gambarnya. Pada vesika urinaria,
Ini kontrasnya dan ini ada bayangan. Kamu lihat ini bayangan di dalamnya. Nah, ini bisa jadi batu, bisa jadi prostat. Ini juga nih. Ini bisa prostat. Kontrasnya cuma sedikit di luar. Kelihatan bayangannya atau tidak itu? Tapi udah kelihatan dok. Nah, ini dia nih. Ya, kata-katanya tampak, bayangan, mengidentasi itu menekan vesika urinaria dari bawah ya, atau tanpa bayangan, kamu kata-katamu aja, tanpa bayangan, hitam, lusen di vesika urinaria, ya. Nah ini juga tanda kalau ada tersumbat. Ini contohnya nih, ini batu, kemudian kalis-kalis yang lainnya itu sudah mulai, ini kalis-kalis ini sudah mulai mendatar, dia mendatar begini, dia tidak lagi apa, cekung seperti mangkok ya. Ini gambar batu ini. Nah, kamu lihat nih. Tuh. Hapus dulu. Nah, kelainan pada IVP bisa batu, jadi hidronefrosis. Ini lagi nih, hidronefrosis artinya pembesaran ginjal. Ini ternyata, ini kamu perhatikan, ini batu semua ini ya. Ini foto BNO ya. Jangan kamu salah, ini mirip sama foto IVP. Tapi ini foto BNO. Ini batunya mengelilingi kalis minor, kalis mayor. Stackhorn istilahnya ini. Ini batu, ini juga batu. Karena ini foto BNO, belum foto IVP. Kalau sudah tersumbat, otomatis ginjalnya menjadi besar atau menjadi kecil pertamanya. Kalau tersumbat, ginjalnya menjadi besar atau menjadi kecil? Tapi dok, jadi besar dok. Jadi membesar. Kalau membesar namanya hidronefrosis. Lama-lama, kalau sudah dia tidak obat-obati, lama-lama fungsi ginjalnya menjadi rusak. Kalau rusak menjadi kecil, ya. Tapi lama ya. Pertamanya hidronefrosis dulu. Ini. Kalau kamu perhatikan ini, hidronefrosis. Ya, ini penyebabnya kita belum lihat jelas. Tapi ini bisa karena ini hidronefrosis itu lihat tuh besar ininya atau tidak nih? Pelvis radiusnya besar atau tidak? Pelvisnya besar atau tidak nih? Ya, hidronefrosis. Ininya nih, ini yang disebut dengan apa namanya itu? Pelvis. Yang saya titik kanan kiri tuh besar ya. Mungkin karena ini nih. Di ureternya ada belokan. Di sini juga ada belokan. Kalau kamu perhatikan di ureternya ada belokan. Lihat ini, itu namanya kinking. Jadi tampak bayangan kinking setinggi berapa ini? Ini 5, 4, 3. Setinggi paralumbal 3 kanan kiri. Ya, kinking. Mengerti, Mi? Kalau nggak ngerti ngomong ya, kita nggak tahu kamu ngerti apa nggak ngerti ini. Nah, berikutnya, ini yang tadi, yang apa nih, ini foto BNO, tapi sudah kelihatan batu ya. Hati-hati kamu tersamar ini BNO atau IVP. Ya, kalau IVP biasanya tertulis itu 5 menit, 15 menit. Nih, lihat ini. Ini batu di ureter bagian distal, ini batu Stackhorn. Stackhorn itu seperti tanduk rusa. Tanduk rusa ini Stackhorn ini, tapi ada juga di ureter bagian distal. Contoh-contoh ini ya, supaya kamu tahu. Ini Stackhorn contohnya nih. Kamu foto aja ya. Kamu bisa foto nggak ini? Bisa difoto nggak? Tapi dok, Foto-foto aja ya, nggak apa-apa ya.
Ini batu nih. Batunya nggak jelas, matamu belum biasa. Ini batu nih, warna hitam. Tuh, batu warna hitam tuh. Ya, tapi masih bisa lewat. Masih bisa lewat ureternya, cairan masih bisa lewat. Ini macam-macamnya. Batu-batunya. Ini disebut dengan king. Sudahlah. King ureter. Mana belok-belok. Ini yang belok-belok. Ini disebut king. Ini ya, belok-belok. Belokan, king. Itu bikin tersumbat juga. Sama seperti kalau kamu pergi ke Bone lewat, yang Maros itu apa namanya itu? Yang belok-belokan itu apa namanya? Apa lagi namanya? Halo? Halo? Abe dok, kapang dok. Apa? Kalau kamu dari Maros menuju ke mana? Bone, itu apalagi namanya yang belok-belokan banyak itu? Cabe dok, samba dok. Apa? Camba dok. Camba ya. Yang banyak belok-belokan itu yang macet di situ. Nah, ini sama juga ureter. Kalau banyak belok-belokannya otomatis jadi macet. Jadi ginjalnya jadi besar ya. King ya. Camba ya, cocok camba. Jadi tampak king setinggi ini. Nah, ini contoh kalau hipertrofi prostat. Prostat itu letaknya di bawah. Ya, tanpa identasi ini prostat nih. Tanpa identasi kaudal pada vesika urinaria. Ya, jadi dia punya vesika urinaria tertekan ya dari bawah ke atas. Ini vesika urinarianya nih. Itu jadi cairan tinggal segitu saja karena tertekan dari bawah tanpa identasi kaudal ya dari bawah ya. Contoh daripada hipertrofi prostat. Ini contoh-contoh daripada hipertrofi prostat menyebabkan gambaran fish hook appearance. Ureternya menjadi seperti mata pancing. Karena dia tertekan dari bawah, otomatis ureternya seperti mata pancing naik ke atas. Ini yang disebut dengan fish hook appearance. Nah, ini berapa sih namanya nih? Kalau kencing itu mesti keluar dalam 24 jam. Kalau dia nggak keluar, otomatis ininya bergerigi nih. Ini disebut sistitis ya, infeksi. Sistitis, bergerigi. Sudahlah IVP semua. Ini contoh-contoh kalau tidak bukan normal, semuanya normal, cuman kadang-kadang ada orang, ini yang paling banyak umum, ini 80%. Ureternya 1. Ada orang ureternya 2, tapi di bawahnya ketemu 1. Ada orang dari atas sampai bawah, ya dari atas 2 ketemunya di bawah 1. Ini ureternya begini. Ini contoh-contoh kelainan pada ureter. Dan ini semua ya, normal semua ini. Ini contoh-contohnya. Kamu foto ya, ini macam-macam ureter. Nah, ini contohnya kita dapat. Jadi waktu itu dia pusing. Ini contoh ureternya 2. Duplikasi daripada ureter. Ya. Duplikasi, namanya duplikasi. Kemudian selesai itu ada namanya uretosistografi, yaitu pemeriksaan biasanya ini uretosistografi itu biasa pemeriksaan pada laki-laki karena penisnya panjang ya. Itu kenapa diperiksa itu karena satu kecelakaan dari motor.
jadi penisnya tertekan, atau pasien-pasien yang pasang kateter kebesaran sehingga bengkak, atau pasien-pasien yang dapat perawat yang masih baru, waktu dia narik ureternya, waktu dia tarik kateternya kecepatan sehingga ada gaya panas, gesekannya tinggi jadi bengkak. Satu karena kecelakaan, satu karena kebesaran kateter, satu karena ketertarik. Nah, pemeriksaannya itu namanya uretrosistografi. Uretrosistografi itu nih kamu lihat. Di bagian depan ini penis, di depan ini pars cavernosa, pars cavernosa. Kemudian dibagi 3 ya, membrana ini yang pertama, yang kedua pars membranacea, yang ketiga pars prostatica. Masuk ke dalam pars, masuk ke dalam itu apa nih? Vesika urinaria. Nih lihat ini, caranya dikasih masuk kontras ke dalam penis, disemprot masuk pakai injeksi ya, disemprot masuk. Setelah disemprot masuk, ternyata dilihat, nih ada masalah uretrosistografi, ya. Nih dilihat semua nih, ternyata bengkak di dalam pars prostatikanya. Yang penting kamu tahu pars cavernosa, pars membranacea, dan pars prostatica. Yang sudah mau masuk ke dalam masuk, yang paling belakang itu prostatika kalau daerah prostat. Ini contoh-contoh kita lakukan pemeriksaan ini, ya. Caranya itu burungnya ditarik baru disemprot masuk. RPG kita nggak lakukan. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Tidak mengerti semua? Tapi dok mengerti dok. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Abe dok, izin bertanya Ya. dok. Silakan. Bagaimana cara untuk bedakan antara foto BNO sama IVP dok, Abe dok? Bedakan foto BNO. Kalau BNO kan belum ada itunya, belum ada kontras masuk ya. Nah kecuali ada batu. Nah biasanya foto IVP tertulis itu di atas kanan atau kiri 15 menit, 5 menit atau 30 menit. Karena kayak tadi itu ada foto yang batu, ada foto batu yang mengelilingi itu Starcon itu susah memang itu. Tapi kita biasanya, kamu lihat itu di atasnya, 5, 15, atau 30 menit. Lihat semuanya, keseluruhan itu filmnya lihat 5, 15, atau 30 menit. Ya, kalau kamu masih ragu-ragu, ini foto BNO atau IVP, kamu tanya sama itunya dosennya. Dok, ini VP sudah masuk kontras atau belum? Tanya aja. Karena susah memang itu untuk dokter umum. Kalau saya bisa, tapi kamu susah. Tanya aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu ada berapa foto yang mesti dilakukan. Pada foto IVP ada berapa foto yang mesti dilakukan? 3 kali. Ya, 5, 15, 30. Boleh lebih nggak? Boleh. Tergantung maunya dokter. Kadang-kadang kita minta post mixi, PM, post mixi. Kenapa kita minta itu? Kalau batunya nggak kelihatan halus. Kalau batunya halus, kita suruh dia kencing dulu. Biasanya kalau batu tertinggal, kontrasnya tertinggal di situ. Ngerti? Batunya kan orang suruh kencing. Keluar semua kontrasnya. Nah, kemudian masih ada kontras di batu.
Batunya masih basah nggak? Masih basah. Lihat, oh ini batu gitu loh. Ada post mixi, ada foto 16 menit. Yang tadi saya bilang, ada foto, dia mau lihat fungsi ginjalnya ini masih normal atau tidak. Dia tunggu sampai 1 hari, 24 jam. Masih kelihatan apa enggak itu. Tapi itu jarang ya, tergantung dokternya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, apa yang kamu mesti tahu di CSL-mu itu apa yang kamu mesti tahu? Ada nggak? Rian, Tapi dok, iya dok, ada yang mesti ditahu nggak? ada Kamu dok. punya itu? Hah? Ayo coba ngomong satu-satu. Apa yang kamu mesti tahu? Seperti tadi dok, kita harus membedakan untuk perbedaan IVP dan BNO. Dimana kalau IVP itu dia ada 3 atau lebih untuk fotonya dok, yaitu yang 5 menit, 15 sama 30 dok. Ya bisa lebih ya, bisa lebih ya, bisa lebih minimal itu. Terus apa lagi yang kamu mesti Dok, tahu? secara teori dok, untuk saat kontras yang disuntikan itu dok, 1 cc per kilogram berat badan dok. Secara Tapi teori. karena harganya agak sedikit mahal dok, biasa disuntikan 5 cc dok, mau itu dia berat atau kurus dok. Oke, nama zatnya urografin kalau generik. Ya, kontras itu urografin. Kalau yang mahalnya namanya ultrafis, segala macam ya. Ultrafis, apalagi macam-macam. Banyak. Kalau generiknya urografin, cuman kalau generik banyak orang nggak cocok. Banyak orang alergi. Apalagi yang kamu mesti tahu. Tapi Di dok, itu mau dikisi-kisimu, apa dikisi-kisimu? Bukan, ada. enggak ada dok. Oh ya sudah, itu saja berarti. Yang penting kamu tahu itu ya. Fungsi sekresi-ekresi 5 menit, 15 menit melihat pelvis renis dan ureter proksimal, 30 menit melihat ureter distal dan vesika urinaria. Kemudian ada lagi pemeriksaan uretrosistografi. Itu 10 cc disemprotkan masuk ke penis 10 cc. Mau dilihat ada sumbatan atau tidak, mau dilihat ada ruptur atau tidak. Ruptur itu pecah. Sering terjadi sama laki-laki yang naik motor. Jatuh tabrakan, pecah. Pecah itu dia punya apa namanya itu? Dia punya saluran kencing di penisnya, pecah. Nah itu kita tahu pecah atau tidak dipastikan dengan di uretrosistografi. 10 cc disemprotkan masuk. Nah kamu mesti sebut pecahnya di mana atau sumbatannya di mana supaya dokter bedahnya tahu. Caranya itu penisnya ditarik ke atas, ditarik supaya memanjang, kemudian disemprotkan masuk. Ada 3, pars cavernosa itu di kepalanya cavernosa, pars membranacea, sama pars prostatica. Kalau kamu lupa itu 3, yang kamu mesti ingat anterior dan posterior. Ya, di bagian anterior, di bagian posterior. Boleh, kita mengerti itu. Tanpa sumbatan di daerah anterior, oh berarti daerah kepala sama membranacea sedikit. Di posterior, oh berarti prostatika dan di bagian membranacea sedikit. Mengerti? Mengerti atau tidak mengerti ini? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ya, jadi pemeriksaan kolik abdomen itu lebih bagus dengan USG. Tapi karena cepat dan murah, cepat sekali bagus. Kalau cuman kelemahannya USG tidak bisa lihat ureter. Untuk melihat ureter dilakukan pemeriksaan BNO dan IVP. Kalau ditanya pemeriksaan BNO dan IVP itu berapa foto? Ya jadi 4. BNO 1, IVP 3. Ya. Kenapa dilakukan BNO IVP? Kalau orang sakit kencing berdarah, kencingnya susah, tertahan kencingnya, itu di foto BNO IVP atau BNO IVP atau WSG. Nah, diperiksalah segala macam sebelum dilakukan pemeriksaan BNO,
IVP kita lakukan dulu berak, dia dikasih kosong dulu ususnya dengan cara dikasih dulu kolak dan garam Inggris supaya dia berak-berak. Setelah itu dilakukan foto BNO. Kalau dia sudah dikasih garam Inggris, sudah dikasih dulu kolak masih kotor juga, setelah foto BNO ya terpaksa dilakukan klisma, dikasih masuk air sabun ke dalam, disemprotkan masuk air sabun ke dalam dari anusnya, otomatis keluar bersih, tapi sekarang sudah jarang dilakukan. Setelah itu dia bersih lagi. Sebelum dilakukan pemeriksaan IVP, pasien mesti ditanya, diperiksa ureum kreatininnya berapa. Kalau tinggi tidak boleh. Batas tinggi berapa ureum? Ureum itu normal 40. Radiologi terima sampai 60. Kreatinin normal 1. Radiologi terima sampai 2. Kalau di atas 60, di atas 2, tidak boleh dilakukan karena menjadi gagal ginjal. Ya. Setelah itu kita mesti siapkan antihistamin dan epinefrin atau adrenalin dan aquades. Dipersiapkan. Kalau adrenalin epinefrin itu 1:10. 1 cc adrenalin ditambah 10 cc, ditambah 10 cc itu apa namanya? Aquades. Disuntik, baru dikocok, diaduk. Kalau sampai perlu, disuntikan per 1 cc. 1 cc lihat sudah ada reaksi enggak, ditunggu 15 menit enggak ada reaksi, suntik lagi, boleh sampai 10 kali itu boleh. Kemudian kita lakukan skin test. Skin test untuk melihat ada reaksi alergi atau tidak. Kalau ada reaksi alergi, dibatalkan juga pemeriksaan BNO IVP. Kalau tidak ada, kalau tidak ada reaksi alergi, saya suntik antihistamin 1 cc supaya selama perjalanan itu supaya tidak ada reaksi alergi. Setelah itu baru kita suntikan masuk cairan kontras sebanyak 1 cc per kilogram berat badan di vena brachialis. Setelah itu difoto. Ya, difoto 3 sampai setelah disuntikan lihat 3 sampai 5 menit. Difoto. Foto 3-5 menit ini gunanya untuk melihat fungsi menghisap dan mengeluarkan ekresi dan sekresi. Setelah itu kita bebat perutnya dengan bola tenis supaya jangan cepat turun ke bawah ke buli-buli itu kontrasnya. Difoto 15 menit, setelah 5 menit kita foto 15 menit untuk melihat pelvis renis, pelvisnya dan ureter bagian proksimal. Habis itu kita lepas. Biasanya dokter kadang-kadang suka minta menit setelah lepas, menit ke-16, 17, difoto. Dia mau lihat ureter bagian medial. Di foto itu dia melihat ureternya pas lagi mengalir, dia foto. Dia melihat ureter secara utuh. Dari atas sampai bawah medial, dia mau lihat itu. Foto ke-16 atau 17. Kadang dilakukan, kadang tidak. Kemudian ada foto 30 menit. Foto 30 menit itu gunanya untuk melihat ureter bagian distal dan vesika urinaria. Ya, begitu ya. Ada yang tidak mengerti? Mengerti. Mengerti semua? Lebih, Dok. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih banyak, Dok. Oke, saya jadi. Mari, Assalamualaikum.